Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, masih tentang pembahasan salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 281 diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, dan hadis ini juga ada dalam Sahih Muslim dari Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhatihi qa'idan wa yaqra'u bis-surah wa yurattiluha hatta takuna atwala minha. Hafsah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat sunat sambil duduk dan membaca surah. Setelah Al-Fatihah, Nabi membaca surah. Surah yang dibaca oleh Rasulullah itu dibaca dengan cara tartil, bacaannya pelan-pelan, perlahan, disertai tadabbur. Jadi kalau disebut tartil itu berarti bacaannya pelan, dengan memperhatikan tajwid, hukum-hukum bacaan, disertai dengan tadabbur. Nah, kalau sudah disebut tartil berarti di situ sudah komplit satu paket itu. Nah, secara bacaannya benar, bagus. Kalau Nabi baca wadduha umpamanya, itu bisa lebih panjang dari sabbihis karena bacaannya secara tartil. Itu maksud dari ungkapan Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Jadi Nabi waktu itu salatnya sambil duduk. Salat apa? Salat sunnah. Karena arti subhah dalam hadis ini adalah salat sunat. Salat sunat itu sering disebut dengan salat subhah karena di dalamnya ada tasbih. Nah, kalau dalam salat itu kan ada bacaan tasbih, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Jadi kadang-kadang salat disebut dengan subhah karena di dalamnya mengandung tasbih. Kalau dalam gaya bahasa ilmu balaghah, sesuatu itu sering diberi nama dengan bagiannya. Kadang-kadang salat itu sering disebut dengan sujud karena salah satu bagian terpenting dari salat adalah sujud. Nah, misalnya seorang sahabat dulu minta kepada Nabi supaya dia menemani Rasulullah di surga. Kemudian Nabi mengatakan, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau kamu mau bersama saya di surga, kata Rasulullah, perbanyaklah sujud. Maksud perbanyak sujud itu apa? Perbanyak salat. Jadi kata salat sering dibahasakan dengan sujud karena salah satu unsur penting dari salat itu adalah sujud. Perbanyak sujud artinya perbanyak salat. Jadi subhah di sini dari kata tasbih untuk menamai salat karena di dalam salat mengandung tasbih. Jadi Rasulullah salat sunat dalam keadaan duduk menurut penuturan dari Hafsah, dan banyak sahabat Nabi yang menceritakan tentang bagaimana Nabi salat sunnah sambil duduk.
meskipun beliau mampu berdiri. Mungkin kalau berdiri agak lelah, beliau duduk, tapi berdiri masih mampu. Jadi ini dibolehkan, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Boleh hukumnya salat sunat dilakukan sambil duduk meskipun sanggup berdiri. Bagi kita ini umatnya, salat sambil duduk pahalanya setengah dari salat berdiri. Kalau untuk Rasulullah, salat duduk Rasulullah sama seperti salat berdirinya baginda Nabi. Tidak dikurangi pahala untuk Rasulullah. Duduknya dengan berdirinya sama. Itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari Abdullah ibni Amr. Jadi Rasulullah ketika salat sambil duduk itu bacaannya panjang. Bacaan surah setelah Fatihahnya itu panjang. Jadi tidak beda dengan salat beliau ketika berdiri itu, membaca surah yang panjang-panjang. Disertai tadabbur. Apabila Nabi membaca ayat yang mengandung cerita tentang azab, Nabi berlindung pada Allah. Jadi tidak terburu-buru. Di setiap ayat itu dihayati. Kalau mengandung makna azab, Nabi berlindung. Kalau di situ ada perintah bertasbih, Nabi bertasbih. Kalau ayat itu mengandung rahmat seperti surga umpamanya, Nabi memohon rahmat kepada Allah. Jadi sambil membaca, sambil berdoa kepada Allah. Jadi Nabi betul-betul interaktif dengan ayat itu. Tidak hanya dibaca begitu saja, tapi ada doanya, ada jedanya. Nabi berlindung pada Allah, berdoa kepada Allah, bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadis 282 diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan ini kepada Salamah bin Abdurrahman, Abu Salamah bin Abdurrahman. Aisyah mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta kana aktsaru salatihi wa huwa jalis. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Nabi wafat hingga salat sunnah beliau itu kebanyakan beliau lakukan sambil duduk. Jadi menjelang wafatnya Rasulullah, di akhir hayat Nabi, kebanyakan salat sunat Nabi itu Nabi lakukan sambil duduk. Di akhir-akhir hayat beliau, mengingat usia beliau sudah tua dan beliau sudah tidak sekuat seperti dulu, maka salat sunnah Nabi dilakukan sambil duduk meskipun Nabi sanggup salat sambil berdiri. Jadi banyak sekali keterangan tentang salat sunnah yang dilakukan sambil duduk. Persoalannya, kalau kita salat sambil duduk itu bagaimana caranya? Posisi berdiri itu digantikan dengan duduk. Duduk yang seperti apa? Terus posisi rukuk seperti apa? Iktidalnya seperti apa? Sujudnya bagaimana? Duduk antara dua sujudnya bagaimana? Maka ini perlu diketahui oleh jemaah sekalian. Yang pertama, orang yang salat sambil duduk itu, posisi berdirinya itu diganti dengan posisi duduk, karena salat sambil duduk, posisi duduk. Sekarang pertanyaannya, duduk yang bagaimana untuk menggantikan posisi berdiri itu? Berdasarkan keterangan beberapa hadis, sebaiknya duduknya duduk bersila, tarabbu'. Ada macam-macam duduk ya. Ada iftirash, duduk tahiyat awal. Ada tawarruk, duduk tahiyat akhir. Ada tarabbu' namanya, tarabbu' duduk bersila macam itu. Ya. Duduknya bersila. Tangan di mana? Tangan bersedekap seperti biasa. Jadi duduk tarabbu' itu menggantikan posisi berdiri. Kalau kita mau berdiri kan berdiri. Ini duduknya tarabbu'. Itu sunnah berdasarkan hadis Aisyah. Kalau mazhab Hambali memilih duduk tarabbu'. Sebagian ada yang duduk iftirash. Boleh juga, tidak masalah. Jadi masalah duduk ini longgar. Boleh pilih duduk iftirash, boleh duduknya
tarabbu', boleh tawarruk, tidak ada masalah, sah salatnya, tidak ada masalah. Tapi yang paling utama duduk tarabbu'. Kenapa duduk tarabbu'? Yang pertama, tarabbu' itu lebih nyaman. Lebih nyaman mana Pak? Kalau salat sambil duduk iftiras atau duduk tarabbu'? Kalau duduk iftiras itu bisa-bisa pegal tuh kaki. Tapi kalau tarabbu' lebih santai ya, santai. Ini rata-rata duduk tarabbu' semua. Ada 1-2 yang iftiras. Sudah lebih santai dia. Yang kedua, duduk tarabbu' ini lebih cocok untuk bacaan yang panjang. Rasulullah kan bacanya panjang. Ketika berdiri salat sunat itu Nabi baca Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Kalau duduknya iftiras, coba tes sekali duduk iftiras baca surah yang panjang. Itu 5 menit kita duduk sudah minta ganti posisi. Jadi hikmah duduk tarabbu' itu lebih nyaman, apalagi badan kita berisi menahan beban, itu lebih nyamannya duduk tarabbu'. Kemudian bacaan kan panjang. Salat malam itu disunahkan bacaannya panjang, maka duduk tarabbu' itu adalah pilihan yang paling tepat. Kemudian yang ketiga, hikmah duduk tarabbu' itu untuk membedakan posisi duduk yang menggantikan berdiri dengan duduk tahiyat. Karena dalam salat kan ada duduk ya, ada duduk tahiyat, tasyahud, ada duduk antara 2 sujud. Jadi yang membedakan kita berdiri dengan duduk tasyahud itu telah duduk tarabbu' tadi. Jadi tarabbu' itu bersila itu untuk menunjukkan bahwa kita sedang berdiri. Ini asumsinya kita sedang berdiri. Kapan duduk tarabbu'? Ketika posisi berdiri, baca Fatihah, baca surah, itu posisi tarabbu' tadi, karena dia sebagai pengganti berdiri. Kapan lagi duduk tarabbu'? Waktu i'tidal, nanti ada rukuk tuh, i'tidalnya duduk tarabbu', karena i'tidal itu posisinya kan berdiri, jadi duduknya duduk tarabbu'. Kemudian ketika kita sujud, duduk antara 2 sujud, duduk antara 2 sujud kembali iftiras. Di situ iftirasnya, jangan tarabbu' lagi, iftiras. Kalau masih tarabbu' macam mana Pak Ustaz? Sah juga, ada masalah. Tapi afdalnya iftiras. Kembali kepada semula, pada tata cara salat yang normal. Duduk antara 2 sujud. Kemudian sujud lagi. Ketika nanti kan 2 rakaat kita salam, ketika duduk tasyahud duduk apa? Tasyahudnya duduk apa? Duduk iftiras. Duduk tarabbu' hanya untuk menggantikan berdiri. Sudah ada gambaran ya? Anda coba kita urutkan satu persatu. Ketika berdiri duduknya tarabbu', bersila, tangan bersedekap, terus baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah, panjangkan baca surah, karena duduk kita tarabbu' aman ya. Kemudian setelah selesai baca surah, tibalah kita ruku'. Pada saat ruku' bagaimana? Ketika ruku' itu posisinya apa? Posisi kita bagaimana Pak? Membungkukkan badan. Duduknya duduk apa? Duduk tarabbu', masih tarabbu'. Karena pada saat kita ruku', kalau seandainya kita salat berdiri, ketika kita ruku' itu kan posisi berdiri kan, posisi berdiri, cuma bedanya berdiri dengan ruku'. Kalau ruku' itu kita bungkukkan badan. Berarti pada waktu ruku', ini bagi orang yang salat sambil duduk, ketika ruku' dia rukuknya sambil duduk tarabbu'. Coba ruku' Pak, pegang tangan di lutut ya, bungkukkan badan ya, bungkukkan badan sehingga wajah kita itu setentang dengan tanah yang ada, lantai yang ada di depan kaki kita atau lutut kita itu. Sambil tarabbu' ya, dibungkukkan. Jadi tidak perlu berdiri untuk rukuk seperti rukuknya biasa orang salat sambil berdiri, tidak, hanya dibungkukkan badan saja. Sudah itu, setelah rukuk apa lagi? I'tidal. Ketika i'tidal, posisi duduknya bagaimana? Tarabbu'. Karena posisi berdiri itu digantikan oleh tarabbu', posisi tarabbu' bersila. Bacalah doa-doa i'tidal itu. Kemudian sujud. Pada waktu sujud bagaimana? Kalau sanggup sujud ini
dahi kita menyentuh tanah, sujud seperti biasa, sujudnya seperti biasa, seperti sholat biasa. Kecuali kalau kita tidak sanggup sujud normal, berarti sujudnya juga dengan membungkukkan badan dengan syarat lebih rendah daripada rukuk. Tapi bagi kita yang sehat, sudah sujudnya seperti biasa, seperti normal, seperti biasa sujud. Baca doa-doa sujud, yaitu Allahu Akbar. Sekarang posisinya di mana? Duduk antara dua sujud. Ketika duduk antara dua sujud, duduk apa yang kita pilih? Iftirash, duduk iftirash. Duduk antara dua sujud itu yang paling utama, duduk iftirash. Duduk macam tasyahud awal itu. Walaupun nanti ada pendapat boleh duduk iqa' namanya. Duduk iqa' itu kita duduk, posisi belakang kita ini duduk di atas tumit ya, dengan kaki ditegakkan. Ada model duduk seperti itu. Boleh juga, itu ada pendapat mengatakan boleh. Tapi yang utamanya duduk iftirash. Dah baca doa antara dua sujud, kemudian sujud lagi, sujud yang kedua seperti biasa. Sudah sujud yang kedua, baca doa sujud, Allahu Akbar, bangkit untuk berdiri kan? Tapi sekarang kan digantikan dengan duduk. Duduknya duduk apa? Duduk tarabuk. Karena sekarang posisi kita berdiri, sehingga orang tahu, oh ini sedang berdiri, oh ini sedang duduk antara dua sujud. Dibedakan dengan jenis tadi, tarabuk. Berarti sekarang sudah rakaat kedua. Baca lagi Fatihah, baca surah panjang-panjang, tidak ada masalah. Karena duduk, kita duduk santai, duduk tarabuk. Dah selesai baca surah, ruku seperti tadi. I'tidal, masih tarabuk. Sujud seperti biasa normal. Duduk antara dua sujud, iftirash. Sujud lagi normal seperti biasa. Sekarang tibalah saatnya duduk tasyahud. Duduk tasyahud, duduk apa? Itu terserah. Kalau mau ambil Syafi'iyah berarti duduknya tawarruk, karena tasyahud akhir kan, walaupun salat 2 rakaat duduk tawarruk. Kalau Syafi'iyah salat 2 rakaat itu tasyahud akhirnya duduk tawarruk. Kalau Hambali duduknya iftirash. Duduk iftirash. Kalau Hanafi itu tasyahud awal, tasyahud akhir ya iftirash. Kalau Maliki tasyahud awal, tasyahud akhir tawarruk. Yang ada beda Syafi'i dengan Hambali itu sama. Kalau duduk tasyahud awal iftirash, tasyahud akhir iftirash kalau 4 rakaat. Tapi kalau 2 rakaat salatnya jam salat subuh, di sinilah Syafi'i dan Hambali berpisah jalan. Hambali bilang duduknya iftirash, Syafi'i bilang duduknya tawarruk. Jadi pada saat kita salat sunat 2 rakaat itu, ketika tasyahud silakan pilih. Mau tawarruk boleh, mau iftirash juga boleh. Kalau masih tarabuk juga boleh, sah juga, tidak ada masalah. Jadi masalah duduk dalam solat ini longgar dia, wasi', nggak usah dipersempit. Nah, ini kita menjelaskan yang paling ideal ya, yang paling ideal tata cara orang salat sambil duduk. Udah itu salam, tambah lagi 2 rakaat berikutnya dan seterusnya. Duduk atas kursi difatwakan oleh banyak ulama boleh, tidak masalah, dengan syarat dia ada masyaqqah. Cuma kalau sanggup dia berdiri dulu. Ketika rukuknya bermasalah nanti, kalau tidak duduk atas kursi tidak bisa rukuk normal, atau boleh. Jadi kedaruratan itu harus sesuai kadarnya. Kalau masih sanggup berdiri. Kalau nggak sanggup lagi berdiri baru sudah ada ininya ya. Tidak boleh digantikan selama masih sanggup tetap. Ini sejelas salat sunat ya. Salat sunat itu memang diberikan pilihan, walaupun kita sanggup berdiri boleh duduk seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada saudara kita salatnya duduknya dari awal sampai akhir iftirash terus, tidak masalah, sah juga, tidak ada masalah ya. Ini hanya kita berbicara masalah yang idealnya, yang afdalnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya 283 diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibni Umar. Dia berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri." Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam
2 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa rak'ataini ba'dal maghrib fi baitih, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, di rumah Nabi, wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya fi baitihi, di rumahnya. Nah, jadi kira-kira ini hadis 283 ini dari Ibnu Umar tentang apa ini? Salat apa? Salat sunat rawatib ya. Jadi menurut satu versi riwayat Ibnu Umar, hadis sahih, ini hanya disebut 8 rakaat saja. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nanti akan ada riwayat lain dari Ibnu Umar tentang 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat sebelum salat subuh, sehingga totalnya ada 10 rakaat menurut versi riwayat Abdullah ibni Umar. Jadi kalau hadis Ibnu Umar, salat rawatib yang muakkad itu jumlahnya 10. Namun nanti ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menambahkan 2 rakaat lagi, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi urutannya seperti tadi dalam riwayat Ibnu Umar, tambah 2 rakaat lagi sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, totalnya berapa? 12. Jadi kalau yang versi Sayyidah Aisyah ini itu 12 rakaat salat rawatib yang muakkad, yang sangat dikuatkan. Jadi ada ulama mengatakan boleh jadi perbedaan ini disebabkan karena perbedaan variasi salat Rasulullah. Kadang-kadang beliau zuhurnya 2 rakaat, kadang-kadang Nabi zuhur salat qabliyahnya itu 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, sesuai dengan hadis Aisyah dan hadis Abdullah ibni Umar. Nah, disebut dengan salat rawatib, salat yang mengiringi salat fardu. Nah, jadi tentu di sini salat rawatib ini besar keutamaannya. Jadi semestinya kita yang melakukan salat 5 waktu ini mengiringinya dengan salat rawatib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim ya mengatakan, ma min muslimin yusalli lillahi kulla yaumin isnatai asyrata rak'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Ini diantara keutamaan salat rawatib. Seorang muslim yang salat karena Allah setiap hari 12 rakaat salat sunnah selain salat fardu, maka Allah akan membangun untuknya rumah di surga, istana di surga. Nah, jadi ini salah satu fadilah dari salat sunnah rawatib. Kemudian dalam riwayat Tirmizi dia jelaskan 12 rakaat yang dimaksud itu apa. Nah, baru dijelaskan dalam riwayat Tirmizi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini yang diberikan status oleh para ulama rawatib yang muakkad. Kemudian ada lagi hadis Nabi tentang ini, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar, dan hadisnya dinilai hasan oleh para ulama. Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Nah, jadi kalau mau nambah-nambah lagi 4 rakaat sebelum asar kita salat 2 kali salam, karena salat yang dilakukan di waktu siang sama macam malam juga. Salatun nahari masna masna, kata Rasulullah. Salat siang itu 2 rakaat 2 rakaat. Yang 4 rakaat sebelum zuhur juga dilakukan 2 kali salam, lebih baik gitu. Kemudian ada hadis Nabi lain dari Ummu Habibah riwayat Abu Daud, hadisnya hasan, bisa diamalkan. Man hafaza ala 4 rakaat qabla adh-dhuhri wa 4 rakaat ba'daha hurrima 'alan nar. Ya, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, dan ini muakkad ya, dan 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaatnya sudah muakkad tadi, tambah 2 rakaat lagi setelah zuhur, maka diharamkan tubuhnya bagi api neraka, haram masuk neraka. Jadi siapa yang menjaga istiqamah 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, dapat fadilah ini. Kemudian ditambah lagi hadis raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ini yang sudah sering kita dengar.
2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga kalau bisa jangan tinggal. Dari 12 rawatib yang muakkad itu, yang paling dijaga oleh Rasulullah adalah 2 rakaat sebelum subuh itu. Itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik ketika Rasulullah berada di rumah atau dalam perjalanan. Kalau yang sisanya selain dua rakaat sebelum subuh, yang 10-nya itu Rasulullah istiqamah melakukannya ketika di rumah, ketika fil hadar. Tapi pada saat melakukan perjalanan Nabi tidak melakukannya. Rawatib selain 2 rakaat sebelum subuh itu tidak dilakukan ketika Nabi safar. Yang dilakukan ketika Rasulullah safar hanyalah 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang lebih dikuatkan. Jadi salat sunat rawatib, ya, di samping salat-salat sunnah lainnya tentu berfungsi salah satunya untuk menambal mungkin salat fardu kita ada yang kurang dari sisi khusyuknya dan sebagainya. Ketika salat kita diperiksa oleh Allah nanti di hari kiamat, ada kekurangan di sana sini, maka Allah memerintahkan malaikat untuk melihat ada enggak si hamba ini melakukan salat-salat sunnah. Itu nanti akan melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut, sehingga salat kita itu ketika diperiksa, diaudit itu sukses, selesai, tidak ada masalah. Karena kalau salatnya bermasalah, ini akan merembes kepada yang lain. Ibadah-ibadah lain pun demikian. Kalau puasa kita, puasa Ramadan kita ada kurangnya sana sini, bukan tidak puasa, ini orang puasa, tapi ketika dia melaksanakan puasa itu mungkin kurang mampu menjaga lidah, kurang mampu menjaga mata dan sebagainya, maka nanti akan dilihat puasa-puasa sunnah yang kita lakukan selama ini. Jadi inilah fungsi dari ibadah sunnah, itu sangat penting untuk keselamatan ibadah-ibadah fardu kita, terutama pada saat ibadah itu diperiksa, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain salat rawatib yang muakkad ini, ada juga yang ghair muakkad. Seperti tadi 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 4 rakaat sebelum isya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama yaitu ghairu muakkad. Jadi ada hukum terkait dengan salat rawatib ini, ya, sudah dijelaskan oleh para ulama, tentu berdasarkan nas-nas dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau idealnya itu ketika masuk waktu salat kita salat rawatib. Jadi rawatib itu dia terkait dengan masuknya waktu, meskipun azannya telat, misalnya sudah masuk waktu zuhur tapi azannya belum berkumandang, itu sudah boleh kita salat rawatib walaupun belum azan. Idealnya kalau di tempat kita begitu masuk waktu azan, ya. Jadi ketika azan kita jawab azan dulu, setelah azan baru kita salat rawatib sambil menunggu iqamah. Itu yang idealnya seperti itu. Ini siapa tahu ada di satu tempat waktu sudah masuk tapi belum azan, atau tidak ada orang azan, itu salat rawatib tidak perlu tunggu azan, salat terus rawatib, yang penting sudah masuk waktu. Seandainya, itu yang idealnya, seandainya tertinggal qabliyah zuhur, tertinggal, datang kita kemari, salat wajib fardu sudah berlangsung. Ini Bapak Ibu jangan lagi salat sunat. Kalau salat sudah dimulai, kita langsung masuk kepada saf jamaah, langsung salat zuhur. Sementara tadi belum qabliyah, bagaimana? Nanti qabliyahnya dilakukan setelah salat zuhur, setelah ba'diyah baru qabliyah, diqadha. Jadi boleh diqadha pada saat setelah salat zuhur, setelah ba'diyah zuhur, diqadha tadi qabliyah yang tertinggal. Boleh. Qabliyah subuh juga boleh. Jadi qabliyah subuh ini ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan salat rawatib ini tidak perlu diqadha. Orang Hanafiyah mengatakan tidak perlu diqadha. Kalau Syafi'i mengatakan diqadha. Karena berdasarkan hadis dari Qais bin Amr, suatu hari Rasulullah melihat seseorang di masjidnya itu
Setelah salat subuh dia salat lagi 2 rakaat. Nabi tanya, ini apa salat subuh 2 kali ya? Enggak ya Rasulullah, saya tadi salat subuh tapi belum sempat salat sunat sebelum subuh. Kemudian Nabi biarkan, Nabi diam saja. Nabi tidak larang pun. Kalau diam Nabi berarti kan setuju, boleh. Maka berdasarkan hadis ini boleh salat qabliyah subuh itu dilakukan setelah salat subuh. Jadi kalau nanti habis salat subuh ada orang berdiri dia salat 2, itu jangan viral ya, biasa aja. Jangan diviralkan, biasa aja itu. Jadi boleh karena ada hadisnya. Jadi dia salat 2 rakaat itu. Walaupun waktu itu kan waktu terlarang ya. Tapi karena ada sebab boleh. Mazhab Syafi'i memilih itu. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya mengatakan, dan pendapat Syafi'i ini yang lebih kuat, yang membolehkan mengqadha salat rawatib, salat qabliyah subuh setelah salat subuh walaupun waktunya waktu terlarang. Karena memang dalilnya kuat. Atau dia tidak salat langsung, dia tunggu dulu sampai terbit matahari nanti. Kira-kira waktu duha nanti dia salat sunat qabliyahnya di sana nanti. Daripada orang sibuk satu masjid ya, mungkin belum siap ya, aja sudah nanti saja pas waktu duha dia qadha salat rawatibnya. Kalau salat sebelum zuhur tadi bahkan ada pendapat mengatakan boleh diqadha setelah salat asar. Sebagian ulama mengatakan itu khusus bagi Nabi. Nabi dulu pernah tinggal salat qabliyah zuhur sehingga dia qadha setelah asar. Ada yang bilang itu khusus bagi Nabi. Sebagian lagi mengatakan enggak, itu bisa untuk kita juga berlaku. Kenapa boleh? Padahal itu waktu dilarang. Setelah salat asar kan enggak boleh salat sunat. Iya, yang dilarang itu salat sunat mutlak. Tapi kalau salat sunatnya ada sebab seperti ini, tidak dilarang, tidak ada masalah. Jadi ada khilaf memang para ulama dalam hal ini, tapi berdasarkan dalil-dalil yang ada menunjukkan boleh. Rasulullah itu dalam hadis Sayyidah Aisyah riwayat Ibnu Majah, hadisnya hasan. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi apabila tertinggal 4 rakaat sebelum zuhur, Nabi melakukannya setelah 2 rakaat ba'diyah zuhur. Qadha setelah 2 rakaat ba'diyah zuhur. Itu Nabi pernah melakukan hal seperti itu. Jadi boleh saja ya. Jadi intinya rawatib ini adalah salat yang sangat dianjurkan. Bahkan mayoritas ulama mengatakan salat rawatib ini lebih baik, lebih utama dari salat tahajud. Jadi ketika para ulama memperbincangkan mana lebih utama, salat rawatib atau salat tahajud, mayoritas ulama mengatakan, jumhur mengatakan salat rawatib lebih utama dari salat tahajud. Walaupun ada hadisnya, ada hadis Nabi bilang sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam, kan? Ada para ulama mengatakan itu maksudnya sebaik-baik salat setelah salat fardu berikut dengan yang mengiringinya. Artinya sebaik-baik salat sunat setelah salat fardu dan salat yang mengiringinya, salat rawatib, adalah salat malam. Jadi kalau boleh kita urut, yang paling utama itu salat fardu. Setelah salat fardu salat rawatib. Setelah itu baru salat tahajud. Jadi itu jumhur. Nanti ada Abu Ishaq Al-Marwazi mengatakan salat malam lebih utama dari salat rawatib berdasarkan zahir hadis. Tapi itu pendapat yang minoritas. Jadi dari pembahasan para ulama ini memang menunjukkan salat rawatib ini adalah salat yang diprioritaskan, yang harus kita laksanakan sebaiknya untuk mendapatkan fadilah keutamaan ini. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.